Shalom. Semuanya bersukacita nggak hari ini? Amin. Pasti semua bersukacita ya. Kita hari ini mau memuji nama Tuhan lagi. Haleluya. Siapa yang mau memuji Tuhan? Semua pasti mau. Yes. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan. Tuhan, terima kasih Bapa, kesempatan yang sungguh luar biasa yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah Tuhan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap acara sekolah minggu ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bertahta atas puji-pujian kami. Atas firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Jangan pernah kita capek untuk memuji Tuhan. Amen. Jangan pernah kita lelah untuk memuji Tuhan. Yes. Karena Dia sedang menantikan pujian kita. Amen. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan yuk. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Allah semuanya, mari katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Anak-anak, kita mau semangat terus ya anak-anak ya. Kita mau terus bersukacita, bersorak-sorai untuk Tuhan. Biar Yes. roh kita berkobar-kobar untuk Tuhan. Amin. Setuju ya? Kak ya? Setuju. Nah, kita jangan memandang dari belakang. Terus arahkan pandangan ke depan. Biarlah Roh-Mu menjala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menjala-nyala dan layani. Biarlah Roh-Mu menjala-nyala dan layanilah
Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Dia selalu menjagai kita. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Sebab itu kita mau bersorak nama Yesus 3 kali. Mari sama-sama kalian. Yesus, Yesus, Yesus. Mari berikan sekali tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dia Allah yang dahsyat. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau tinggikan namanya. Nah, dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, biar yang nama Yesus saja yang ditinggikan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya siap. Come on and say, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Anak-anak aja katakan ya, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Yeah, tinggikan namamu. Yes. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Engkau Allah Raja kami Tuhan, bertahta atas hidup kami Tuhan, bertahta atas seluruh bumi Tuhan. Kau kami muliakan, Kau kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Sebab tidak ada yang lain Tuhan, di bawah bumi maupun di atas sorga, yang lebih dari Engkau Tuhan. Allah yang kudus,
mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu ini satu anugerah buat kami, kesempatan Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, kami tahu Tuhan itu semua karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan. Saat ini Tuhan tiba saatnya bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Om dan Tante yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu dapat menjadi kekuatan buat kami. Berasal dari Engkau saja Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu mengurapi Tuhan. Biar kami dengar, kami mengerti dan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Pada hari ini kita bertemu kembali. Luar biasa. Judul firman Tuhan adalah berkobar-kobar. Nah, apa ya artinya berkobar-kobar? Apakah seperti api lalu berkobar-kobar? Nah, kita akan lihat ya. Contohnya seperti di dalam api PON atau api Asian Games atau api Olimpiade. Nah, anak-anak tahu ya, itu apinya itu berasal dari sumber api abadi. Nah, di dunia ini ada beberapa sumber api abadi. Contohnya ada di Merapen. Nah, itu di Jawa Tengah itu ada api ya dari bumi terus menyala. Nah, api ini menjadi api abadi. Lalu api ini dipakai untuk menyalakan api PON atau api Olimpiade macam-macam. Anak-anak tahu ya, Olimpiade itu suatu pertandingan. Ya, kalau Olimpiade itu seluruh dunia, kalau PON itu di Indonesia saja. Nah, anak-anak, kita lihat filmnya ya, di mana ini api itu diambil dari Merapen ya. Ini api abadi. Om akan tunjukkan 1 menit kira-kira ya film ini. Prosesi pengambilan api obor Asian Games 2018 di Merapen, Jawa Tengah direncanakan berlangsung pada esok pagi. Sumber api abadi di Merapen, Jawa Tengah akan menjadi salah satu tempat pengambilan api obor. Kawasan sumber api abadi di Merapen juga dipercaya sebagai peninggalan Sunan Kalijaga. Dari sekian banyak sumber api abadi yang ada di Indonesia, sumber api abadi Merapen yang terletak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dipilih menjadi tempat pengambilan api untuk obor Asian Games 2018 Agustus mendatang di Jakarta dan Palembang. Pemilihan tempat ini bukan tanpa alasan, sebab api untuk obor beberapa event olahraga bersejarah sebelumnya juga diambil dari Merapen. Sebut saja Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang atau Ganevo pertama tahun 1963, kemudian ada PON ke-10 tahun 81 yang diadakan di Jakarta, dan terakhir PON ke-14 tahun 1996 yang juga diadakan di Jakarta. Merupakan fenomena geologi berupa api yang menyala akibat terbakarnya gas bumi yang muncul ke permukaan, membuat sumber api abadi Merapen menjadi salah satu objek wisata. Nah, anak-anak sudah lihat ya, itu api terus menyala terus ya, luar biasa. Dan api itu terus dibawa anak-anak ya menuju ke stadion. Misalnya stadion yang ada di Jakarta yang besar itu. Api itu harus dijaga, tidak boleh mati. Mulai dari sumbernya sampai stadion ya, itu kemudian dijaga. Jangan sampai apinya itu padam. Jadi orang berlari membawa obor, berkobar-kobar terus. Lalu kalau sudah sampai di stadion, nah ini mulai dinyalakan. Ya anak-anak, ya luar biasa perayaan seperti itu, di mana apinya tadi sudah lihat ya, waduh berkobar-kobar, menyala-nyala terus. Nah itu menyala terus, tidak boleh mati ya, dijaga terus selama pertandingan kira-kira mungkin 2 minggu ya, api itu terus membara terus, menyala terus. Oh luar biasa. Inilah api secara dunia ya, secara kenyataan itu tidak boleh mati. Demikian juga dalam firman Tuhan, kita baca ya, Roma 12 ayat 11.
ini ayat utama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini ayat yang luar biasa anak-anak. Kita lihat ya, kalau kita berkobar-kobar bagi Tuhan, kita punya semangat yang luar biasa, kita bergairah melayani Tuhan. Oh, itu luar biasa anak-anak. Jadi api di sini artinya api dari Tuhan, semangat yang Tuhan berikan. Ini bukan berarti ada yang arti lain, api neraka, api penghukuman, api murka Tuhan ada. Tapi dalam khotbah ini, api ini artinya semangat, ya. Kita bergairah buat Tuhan, kita menyala-nyala, kita berkobar-kobar. Oh, luar biasa anak-anak, ya. Kita lihat ada beberapa pokok. Pokok yang pertama adalah sumber api yang sejati. Kalau tadi kita sudah lihat ya, api yang ada di dunia seperti gambar ini ya, ini adalah api yang dari bumi. Ini enggak mati-mati anak-anak, terus menyala. Demikian juga kita harus punya api yang sejati, api abadi yang sejati. Siapa itu? Itu adalah Allah sendiri, di mana Allah itu sebenarnya adalah sumber api abadi. Di dalam Ibrani 12 ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api. Demikian juga ayat-ayat yang lain juga ada, dan bahwa Allah itu adalah api. Oh, luar biasa. Allah yang memberikan semangat kepada kita. Kalau kita membuka hati buat Tuhan, masuk dalam hati kita, di dalam hati kita itu berkobar-kobar, ya, luar biasa anak-anak. Kita lihat ya anak-anak, seperti contohnya pada waktu Musa itu membangun atau membuat mezbah korban bakaran. Nah, pada waktu itu sudah selesai, akan diresmikan, kemudian korban bakaran dinaikkan. Apa yang terjadi? Api dari sorga itu menyambar, ya, sehingga korban bakaran ini menyala-nyala, berkobar-kobar. Oh, luar biasa. Ini adalah apinya Tuhan membakar mezbah korban bakaran. Demikian juga ketika Raja Salomo sudah membuat bait Allah, ya, kemudian akan diresmikan, tiba-tiba apa yang terjadi? Itu api dari hadirat Tuhan itu menyambar, ya, mezbah korban bakaran sehingga terbakar, menyala-nyala. Oh, luar biasa. Ini adalah api dari hadirat Tuhan. Ya, ada juga anak-anak ingat ya cerita pada waktu itu Nabi Elia ya di Gunung Karmel. Ketika itu Elia membuat mezbah. Ketika sudah membuat mezbah sudah selesai, Elia berdoa. Elia berdoa, tiba-tiba apa yang terjadi? Api dari sorga itu menyambar, ya, korban bakaran itu terbakar. Oh, luar biasa. Bahkan apinya begitu besar sampai air yang di parit-parit yang di sampingnya itu, oh, mengering semua anak-anak. Api berkobar-kobar menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Orang-orang takjub, ini adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Itu cerita tentang Elia di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru juga ada anak-anak. Ketika murid-murid berdoa, 120 murid-murid berdoa di kamar loteng Yerusalem. Mereka menunggu Roh Kudus. Tiba-tiba pada hari yang ke-10, apa yang terjadi? Api dari sorga itu melanda mereka, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Di atas mereka ada lidah-lidah api. Mereka berkobar-kobar, mereka bersaksi bagi Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi api ini adalah api Roh Kudus. Kalau kita menerima Roh Kudus dalam hati kita berkobar-kobar, menyala-nyala, luar biasa. Anak-anak, kita lihat bahwa api itu harus tetap menyala. Ya, seperti tadi film tadi ya, api itu harus tetap menyala. Seperti gambar ini coba dilihat. Ya, selama pertandingan 2 minggu api itu terus menyala-menyala.
Demikian juga api yang ada di dalam hidup kita itu harus menyala. Seperti di dalam Imamat 6 ayat 9 baca ya. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara, menyala di atasnya. Oh, luar biasa anak-anak. Kita lanjutkan ya, ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di atasnya. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ini perintah Tuhan kepada Musa, kepada Harun, bahwa mezbah itu harus terus menyala siang malam terus. Demikian juga ini buat kita orang-orang perjanjian baru harus tetap menyala. Ayat 13 tadi dikatakan apa? Janganlah dibiarkan padam. Kita lihat ya, kalau apinya banyak, oh itu apinya besar. Kayunya banyak, apinya besar. Tapi kalau apinya berkurang, ya apinya mengecil. Kalau kayunya habis, ya apinya jadi padam. Demikian juga kita harus punya banyak kayu. Apa kayu? Yaitu tabiat kita. Ya, kita mau pikul salib, naik ke atas mezbah. Kita, Tuhan, ini aku. Biar kita terbakar bagi Tuhan. Dan Tuhan berkobar-kobar dalam hidup kita. Luar biasa anak-anak. Kita lihat kalau kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebenarnya adalah api Allah itu sendiri. Buktinya apa? Dalam Yeremia 23 ayat 29a dikatakan, bukankah firmanku seperti api? Firman Tuhan itu seperti api. Kalau kita membaca, hati kita bisa berkobar-kobar, bisa bergairah, rohani kita bisa menyala-nyala. Luar biasa anak-anak. Yeremia mengatakan apa? Bahwa firman Tuhan itu seperti api yang menyala di dalam dadanya Yeremia. Jadi berkobar-kobar. Karena itu anak-anak rajin baca firman Tuhan. Seperti teman kita ini ya, dia rajin baca firman Tuhan sehingga hidupnya berkobar-kobar bagi Tuhan. Anak-anak yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Selain itu, apa? Roh Kudus. Roh Kudus ini dilambangkan seperti minyak. Minyak zaitun. Nah, anak-anak, di dalam Sakaria pasal 4 ayat 3 dikatakan, dan pohon zaitun satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Jadi ada pelita emas, itu pinggir kiri dan pinggir kanannya itu ada pohon zaitun. Dan mengalirkan apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun buat apa? Ini bahan bakar anak-anak, ya, sehingga lampu atau pelita itu bisa menyala terus. Luar biasa. Sebenarnya itu sudah cukup kalau satu pohon zaitun. Tapi di akhir zaman Tuhan akan sediakan 2 pohon zaitun, sehingga hidup orang ya yang percaya kepada Tuhan itu disuplai Roh Kudus dengan urapan tanpa batas luar biasa, sehingga hidup kita bisa berkobar-kobar bagi Tuhan. Anak-anak yang belum penuh Roh Kudus bisa berdoa, Tuhan penuhilah saya dengan Roh Kudus. Loh Om, ini sekarang kita tidak bisa ke gereja. Ya benar, biasanya kita kalau hari Senin bulan pertama di gereja itu ada mendoakan orang-orang yang mau minta kepenuhan Roh Kudus. Sekarang masa pandemi kita tidak bisa. Anak-anak jangan ragu-ragu, jangan takut. Biarpun di rumah saat ini juga Roh Kudus bekerja dan memenuhi setiap anak-anak yang percaya, katakan amin. Minggunya Om ya, itu pada waktu hari Senin, ini beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi, berdoa ya di gereja
sudah ditumpangin tangan, belum penuh Roh Kudus, belum. Sampai selesai belum penuh Roh Kudus. Ya sudah. Tapi pada waktu pulang, ya, hatinya bergelora, ya. Tiba-tiba waktu sore, beberapa hari kemudian, dia rindu sekali baca firman Tuhan, dia berdoa. Tiba-tiba apa? Ketika dia berdoa, bahasa lidah keluar, anak-anak. Oh, luar biasa. Om yakin anak tersebut tahu ya, sedang lihat ini, sedang lihat live streaming sekolah minggu ini, ya. Itu, jadi Roh Kudus ada di mana-mana. Sekarang juga Roh Kudus ada di ruang dengar anak-anak. Roh Kudus bisa memenuhkan kita sehingga roh kita berkobar-kobar bagi Tuhan. Luar biasa. Selain itu anak-anak, ya, kita bisa bersekutu. Kalau mau kita tetap menyala-nyala, kita bersekutu. Ini seperti apa? Saling membakar. Murid-murid pun juga demikian. Lihat gambar ini ya. Dalam Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, mereka bersekutu, ya. Mereka berdoa bersama-sama. Demikian juga, kalau kita mau berkobar-kobar, kita harus bersekutu. Jangan menyendiri. Sudah, tidak enak kumpul sama itu, ya. Temanku, biarpun teman sekolah minggu, tidak enak. Dia sudah bohongi saya. Anak-anak, kita harus kumpul. Kita harus pergi ke gereja. Memang saat-saat ini kita belum bisa pergi ke gereja, kita belum bisa ke sekolah minggu. Tapi kan kita bisa lihat apa? Live streaming, ya. Kita juga bisa ikut kids. Tahu ya kids ya? KIT, Keep in Touch. Nah, guru-guru sekolah minggu mengadakan Keep in Touch. Artinya apa? Kita bersekutu, biarpun lewat Zoom, lewat WA, kita bersekutu. Ketemu lagi, halo Om. Ya. Terus mungkin temannya lagi, halo adik. Nah, ketemu lagi. Hati kita dikuatkan. Nanti satu kali kalau pandemi ini sudah selesai, kita bisa pergi ke gereja, kita bisa pergi ke sekolah minggu, ya, kita bersekutu lagi. Selama belum bisa pergi ke gereja, di rumah bersekutu dengan papa, dengan mama, dengan kakak, dengan adik, ya, berdoa bersama-sama, ya, seperti Om, ya, bersama dengan keluarganya Om, dengan anak-anak. Justru pada saat pandemi ini, oh luar biasa. Kami sering berkumpul, ya, berdoa. Satu keluarga, ya, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita diskusi. Oh, luar biasa. Bahkan saat-saat pandemi ini, Om merasa ini adalah saat yang paling bahagia, ya, di mana Om bersama anak-anak, bersama dengan tante, ya, itu luar biasa. Hati kita berkobar-kobar, kita mengalami lawatan Tuhan justru pada saat pandemi ini, ya. Karena itu anak-anak bisa ajak, ayo Pak, kita berdoa sama-sama, ayo Ma. Nah, diajak berdoa. Mungkin papanya masih malu-malu, mamanya masih malu-malu, ayo kita berdoa. Nah, nanti apa? Oh, roh kita berkobar-kobar bagi Tuhan. Nah, anak-anak tahu arang. Ya, arang itu kalau sendirian itu apinya tambah lama tambah kecil, tambah redup dan akhirnya mati. Tapi kalau arang itu dikumpulkan dengan arang-arang yang lain, seperti gambar ini ya, anak-anak lihat ya, itu arang yang tadi mati, ya, sudah tidak ada apinya, kumpul dengan arang-arang yang lain, itu dia akan terbakar lagi. Tadinya mati, sekarang hidup lagi. Demikian juga kita, kalau kita bersekutu satu dengan yang lain, ya, maka hati kita bisa berkobar-kobar lagi. Jangan kemudian makin menjauh. Sudah, saya tidak mau, sudah. Wadah, percuma. Teman-temanku tidak enak. Anak-anak, justru kita berkumpul, kita saling mengampuni, kita saling mendoakan, maka hati kita bisa berkobar-kobar. Luar biasa, ya. Kita lihat anak-anak, ya. Yang ketiga, mengapa api itu bisa padam? Yang pertama adalah karena hidup dalam keduniawian. Api itu yang tadinya berkobar-kobar, tapi karena suka lihat HP terus, tak berhenti-berhenti, api kita bisa padam, bisa redup. Suka lihat drakor-drakor, terus lihat. Lalu kemudian semangatnya jadi loyo. Suka lihat
main game terus saja, tidak selesai-selesai terus main game, ya, apalagi game online terus. Apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba kemudian jadi lemes. Dulu ya suka berdoa, sekarang apinya jadi redup. Dulu rajin baca Alkitab, sekarang jadi malas. Kalau anak-anak terus ya terikat, apinya anak-anak jadi redup. Itu berarti mendukakan Roh Kudus. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jangan memadamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ya. Ini apinya menyala-nyala lalu menjadi redup gara-gara suka dalam keduniawian, terikat. Selain itu kenapa api itu bisa padam? Ya, hidup di dalam dosa, pergaulan yang buruk. Firman Tuhan mengatakan itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi dulu ini anak baik, tapi gara-gara omong kotor, lihat gambar porno, berkelahi, ya, berbohong, akhirnya sifatnya, tabiatnya jadi rusak. Dulu menyala-nyala bagi Tuhan, sekarang apinya redup terus padam anak-anak. Karena itu harus hati-hati. Ada dua hal mengapa api itu redup dan padam. Yang pertama karena terikat hidup dalam keduniawian. Yang kedua karena hidup di dalam dosa. Hati-hati. Justru pada waktu pandemi ini, ya, kalau kita tidak hati-hati anak-anak, sebab kan di rumah terus, lihat game terus malas-malasan, kan tidak ke sekolah, tidur sampai siang, tidak mau bantu mama papa, tidak mau belajar. Pada waktu daring, sekolah kan daring sekarang ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, buat mainan. Padahal waktu terus berjalan. Kasihan, ya. Justru pada saat pandemi ini kita harus bergairah anak-anak. Jangan mau waktu terus berjalan kita tidak dapat apa-apa. Ya, kita sudah 7 bulan, 8 bulan ini ya di rumah, tidak sekolah. Lalu kemudian hidup kita jadi sia-sia. Akhirnya rohani jadi redup. Nah, seperti ini, ya. Lilinnya jadi apa? Padam. Karena itu kita harus hati-hati. Kita harus berkobar-kobar bagi Tuhan. Anak-anak, mengapa bisa padam apinya? Hidup di dalam dosa. Seperti Ayub 18 ayat 5 sampai 6 dikatakan, bagaimanapun juga terang orang fasik itu orang yang jahat, ya, tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Ini otomatis di dalam alam roh Tuhan itu bisa lihat siapa yang berkobar-kobar, siapa yang api menyala, siapa yang mulai redup. Kalau orang berbuat dosa, Ayub mengatakan apa? Ayat 6, terang di dalam kemahnya menjadi gelap dan pelita di atasnya padam. Inilah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Lepaskan. Kalau mungkin ada anak-anak yang hidup dalam dosa, ya, diam-diam di dalam kamar. Sekarang kan pegang HP terus, belajar ya pegang HP, ya, dari HP atau dari televisi, ya, monitor. Kebaktian pun juga lewat HP juga atau lewat monitor. Nah, lalu kemudian lihat-lihat yang lain. Mama tidak tahu, papa tidak tahu, guru sekolah minggu tidak tahu, lalu pergi ke situs-situs yang jahat. Kalau anak-anak ada yang terikat di dalam dosa, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tidak, seperti kata Ayub, apa? Apinya jadi padam, menjadi gelap, rohnya jadi mati, anak-anak. Harus hati-hati, ya. Kita lihat anak-anak, yang keempat, bukan kehendak Tuhan kalau api itu redup, api itu padam. Mungkin ada anak-anak yang apinya redup, atau mungkin guru-guru yang apinya padam. Sebab kita sudah tidak melayani, ya, sekolah minggu berapa bulan ini. Biasanya semangat melayani Tuhan, sekarang tinggal di rumah, tidak pergi gereja. Lalu kemudian ya
loyo. Kemudian apinya padam. Tuhan menghendaki supaya api itu menyala. Saat ini juga, lewat khotbah ini juga, Tuhan menyuruh saya menyulut api Roh Kudus. Api dari Tuhan untuk kepada anak-anak, kepada guru-guru, sehingga berkobar-kobar. Tuhan ingin apa? Supaya api itu terus menyala-nyala. Seperti tukang sate. Tahu ya, kalau tukang sate, ya seperti gambar ini ya, itu apinya mau padam, dikipasi anak-anak, ya. Anginnya tambah besar, apinya tambah besar. Tapi kalau sudah ada dikipasi, akhirnya api itu redup dan padam. Karena itu Tuhan mengipasi, ya, supaya apa? Api yang di dalam kita itu berkobar-kobar dengan hembusan Roh Kudus. Saat ini juga Roh Kudus mau bekerja di tengah-tengah kita. Biarpun kita terpisah oleh jarak, tapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Saat ini juga Roh Kudus berhembus, 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 dan api dari anak-anak, guru-guru, orang tua murid berkobar-kobar kembali. Yang mau katakan amin, yang percaya katakan amin. Haleluya. Lihat anak-anak, dalam Wahyu 3 ayat 16, ini ayat yang dahsyat. Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jadi oleh sebab engkau suam dan tidak dingin atau panas, aku hendak meludahkan engkau keluar dari mulutku. Inilah orang-orang yang suam-suam, kemudian hatinya menjadi dingin, rohaninya jadi dingin. Tuhan katakan diludahkan. Karena itu saat ini Roh Kudus menasihati kita, biar kita lembutkan. Tuhan, sudah 7 bulan Tuhan, hatiku dingin Tuhan. Sudah 4 bulan ini Tuhan, aku tidak baca Alkitab Tuhan. Sudah 3 bulan Tuhan, aku tidak berdoa. Saat ini juga Roh Kudus bekerja dan membuat roh kita menyala-nyala. Luar biasa. Sekali lagi, ketika pandemi ini, Om bersyukur, Om satu keluarga mengalami satu kebangunan rohani yang luar biasa. Terjadi perubahan-perubahan. Om, anak-anak, dan juga istrinya Om, sama-sama semua satu keluarga. Karena itu, Om percaya, kalau Tuhan melanda keluarganya Om, Tuhan juga melanda setiap anak-anak, setiap orang tua murid, setiap guru-guru yang percaya katakan amin. Anak-anak, kita lihat, yang keempat ini, Tuhan tidak menghendaki api itu redup dan api itu padam. Dalam Yesaya 42 ayat 3 atau Matius 12 ayat 20 dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Ini adalah orang yang sudah patah, tapi Tuhan tegakkan lagi. Ini adalah orang yang seperti sumbu sudah pudar, tinggal asap, tidak kemudian dimatikan. Ini gambarnya anak-anak ya. Ini gambarnya luar biasa, di mana itu pelita zaman dulu ya, atau lilin zaman sekarang ya. Itu kalau sudah tinggal asapnya, seharusnya kan tinggal dibunuh saja, tinggal mati. Tuhan tidak menutup dan mematikan, justru bagaimana? Dinyalakan kembali supaya apa? Berkobar-kobar. Luar biasa anak-anak. Ya, sebab apa? Kalau sudah mati, api yang di dalam kita padam, ini punya efek yang besar anak-anak. Efeknya apa? Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan ya, ini kan juga ayat utamanya kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau orang yang sudah tidak punya semangat lagi, tidak berkobar-kobar, Tuhan katakan tulangnya jadi kering. Tulang itu apa? Penyangga supaya kita bisa berdiri tegak, ya, gagah. Itu karena tulang. Kalau tulangnya kering, apa yang terjadi? Mudah patah dan akhirnya roboh orang itu. Demikian juga kalau hati kita itu sudah dingin, apa yang terjadi? Kekuatan rohani kita itu menjadi loyo, menjadi kering. Akhirnya rohani jadi ambruk. Jangan sampai ketika pandemi ini, lalu kemudian rohani berubah. Ketika selesai pandemi, loh ternyata anak ini sekarang
jadi jelek. Nggak sungguh-sungguh lagi. Dulu rajin. Anak-anak, kita harus perhatikan. Kita harus jaga hati kita. Dalam hati kita jaga jangan sampai api itu padam. Yang mau katakan amin. Sekarang Om tanya, apa bedanya apinya lilin dan apinya obor? Ayo, apa? Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Apinya lilin dan apinya obor. Ya, kalau apinya lilin itu api tapi kecil. Kalau ditiup mati, anak-anak. Tapi kalau obor itu apinya besar. Anak-anak tahu ya, ada restoran itu dia pasang obor-obor. Tahu ya, kalau anak-anak jalan ya, itu ada beberapa rumah makan yang punya obor. Nah, biarpun hujan, itu api tetap menyala sebab apinya besar. Tapi kalau lilin, waktu hujan ditaruh di luar, mati. Ditiup angin, mati. Karena itu Tuhan menghendaki supaya api kita adalah api yang besar, bukan api yang kecil. Oke, pertama kali mungkin api yang kecil, tapi kehendak Tuhan itu adalah api yang besar. Ayatnya di dalam 2 Timotius 1 ayat 6, kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat 6, karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Luar biasa. Paulus menasehati Timotius supaya mengobarkan. Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita semua. Jangan api itu menjadi padam, tapi bisa berkobar. Mengobarkan itu maksudnya adalah membesarkan. Api yang kecil, oke, tapi dibesarkan. Dibesarkan terus sampai nyala penuh, menjadi api yang berkobar-kobar. Luar biasa. Ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan tidak kepingin api kecil, kemudian api redup dan api padam, tapi api yang berkobar-kobar. Ya, di dalam Ayub 11 ayat 17 dikatakan, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Anak-anak tahu ya, itu matahari, itu api yang besar. Anak-anak lihat ya, di dalam Ayub 11 ayat 17. Kehidupanmu menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Anak-anak lihat ya, kalau siang hari ada matahari. Nah, matahari ini bola api yang begitu besar, anak-anak. Bisa menerangi tata surya kita. Luar biasa. Tapi Tuhan katakan, kalau kita berkobar-kobar, kita bisa lebih terang. Hidup seperti ini adalah hidup yang excited. Hidup yang seperti ini adalah hidup yang luar biasa. Hidup seperti ini adalah hidup yang penuh dengan semangat. Ya, karena itu Tuhan menghendaki supaya kita berkobar-kobar. Jangan loyo. Ya, Allah itu sudah terlalu siap. Tuhan itu siap untuk apa? Membakar hati kita. Sekarang tinggal kita. Om, anak-anak, orang tua, guru-guru. Apakah kita sudah siapkan mezbah ini? Biar api Tuhan membakar kita. Menyala-nyala. Terus. Jangan padam, anak-anak. Tapi kita mau terus maju bagi Tuhan. Luar biasa. Di akhir zaman akan ada kobaran api yang luar biasa. Setiap kita akan berkobar-kobar. Ketika pandemi ini sudah selesai, kita bisa kumpul semua dan api itu akan berkumpul menjadi kobaran api. Om percaya, Tuhan akan membawa umatnya dalam satu dimensi yang baru, di mana ketika kita berkumpul kembali, itu api akan berkobar-kobar luar biasa dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Tuhan akan sempurnakan umatnya sehingga kita masuk dalam kesempurnaan. Sungguh-sungguh anak-anak, jangan jatuh bangun dalam dosa. Iblis akan seret, akan ikat, kemudian dibuang ke neraka. Satu anak ya terikat dalam dosa, tiba-tiba ya dia mendapat mimpi, diseret oleh iblis, diseret
Lalu dia berdoa, dia usir anak-anak. Dan dia bertobat sungguh-sungguh. Dilepaskan. Sekarang anak ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya saat ini juga Tuhan sedang melepaskan anak-anak yang terikat, anak-anak yang ada di dalam kegelapan, apinya sudah padam. Hari ini akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Hati kita bisa berkobar-kobar. Tuhan akan melawat umatnya. Mari, biar kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lihat ayat hafalannya dalam Roma 12 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita ulangi lagi ya sama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita tidak begini terus anak-anak. Oh, hanya berkobar-kobar. Tapi Tuhan mau pakai anak-anak, guru-guru, orang tua murid. Setiap kita, Tuhan mau pakai. Kita mau melayani Tuhan. Justru pada saat pandemi ini, katakan luar biasa. Ya, kita bisa melayani banyak orang. Memang tidak bisa kemana-mana, tapi lewat telepon. Satu. Kemarin ada orang, ya, terikat oleh kuasa kegelapan. Dia dilepaskan. Ketika dia sudah lepas, kuasa gelap tidak terima anak-anak. Penyerang. Dan orang ini diserang sama kuasa kegelapan. Lalu doakan, ya. Doakan apa? Lewat telepon anak-anak. Tidak pergi karena masa pandemi ini. Kita berdoa. Sesudah itu reda anak-anak. Luar biasa, ya. Justru pada saat-saat seperti ini kita bisa melayani Tuhan. Nanti kalau sudah kita berkumpul bersama-sama, luar biasa. Api ketemu dengan api, obor ketemu dengan obor, terjadi kobaran api yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati. Anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Anak-anak berdoa. Haleluya. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. 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 Katakan haleluya. 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 Nyanyikan bersama singer rapnya. Anak-anak, mungkin ada yang terikat sehingga api itu redup. Mungkin ada yang berbuat dosa sehingga api itu padam. Taruh tanganmu di dada. Roh Kudus sedang bekerja. Merasakan di tempat ini lawatan Tuhan, aliran Roh Kudus yang dahsyat. Dan aliran itu akan menyambar anak-anak semuanya tanpa terkecuali. Orang tua murid, guru-guru, Tuhan akan lawat semuanya. Nyanyikan lagu ini, kornya berulang-ulang. Yang terikat, yang apinya padam, taruh tanganmu di dada. Berdoa menangis, Tuhan lepaskan saya, ampuni saya. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau bergairah kembali Tuhan. Setan tidak berhak atas hidupmu.
Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan dosa-dosa, ikatan, lepas. Setan tidak berhak. Ini anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, minta ampun kepada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Turunkan tangan. Nyanyikan kornya berulang-ulang bersama singer. Haleluya. Anak-anak, siapa yang mau berkobar-kobar bagi Tuhan? Angkat kedua tangan. Tuhan akan impartasikan kuasanya. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku siapkan mezbah. Menit-menit ini, siapkan hidupmu. Naik ke atas mezbah. Siapkan. Tanpa terkecuali, guru-guru, murid-murid, orang tua murid. Siapkan. Tuhan akan menyambar api dari surga. Siapkan. Saya percaya saat video ini diputar, api dari surga menyambar. Siap? Dalam nama Yesus, api dari surga, api Roh Kudus menyambar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang juga yang padam berkobar-kobar dalam nama Tuhan Yesus, menjadi obor hidup, bergairah buat Tuhan, menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan tanganmu ke depan. Arahkan. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Di akhir zaman, Tuhan akan membuat orang-orang yang berkobar-kobar, sehingga rencana Tuhan di akhir zaman akan diselesaikan. Haleluya. Angkat tanganmu, nyanyikan kor ini sama-sama. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kalau kami boleh dinasihati oleh firman Tuhan, supaya yang sudah redup, sudah mati, sudah padam, saat ini boleh berkobar-kobar. Tuhan, kami boleh bergairah kembali, menyala-nyala, berkobar-kobar bagi Tuhan. Roh kami Tuhan boleh menjadi roh yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami akan jalani hidup ini, hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak semua sekolahnya, lindungi jauhkan dari wabah, memberkati juga orang tua murid semuanya. Berkati ya Tuhan usahanya, berkati juga kerohanian kami semuanya, juga guru-guru semuanya. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami simpan firman Tuhan dalam hati kami. Dan firman Tuhan ini seperti api yang berkobar-kobar di dalam dada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tangan semuanya, kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus limpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam berkobar-kobar.